Informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka belusukan ke Pasar Dauh Pala, Kabupaten Tabanan, Bali. Kehadiran Gibran disambut antusias para pedagang dan masyarakat yang tengah beraktivitas di pasar. Saya menyapa para warga dan mampir ke sejumlah kios pedagang. Gibran juga menyempatkan diri berbelanja bubur Bali. Dalam kunjungannya, Gibran berharap dapat beri semangat baru bagi pengembangan sektor perdagangan tradisional serta perkuat daya saing pasar lokal di tengah tantangan ekonomi global. Meski demikian, pemirsa, Pasar Dauh Pala ini menyimpan ironi. Semenjak dibangun sekitar tahun 1980-an, pasar ini belum tersentuh renovasi. Hampir 50% bangunannya rusak hingga tidak bisa ditempati. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tengah diserang lantaran mengganti nama RSUD Al Ihsan menjadi RS Welah Asih. Ya, mereka yang tidak setuju ini menyebut seolah-olah anti-Islam. Soal tuduhan anti-Islam karena keputusannya, KDM menyebut pergantian nama dilakukan setelah rumah sakit berubah status menjadi milik Pemprov Jawa Barat. Menurut KDM, penamaan baru ini lebih sederhana dan mudah dimengerti warga. Namun, nama baru rumah sakit ini dianggap lebih mengutamakan kearifan lokal. KDM menegaskan kebanyakan para pengkritiknya orang Jakarta. Namanya sudah sesuai dengan daerahnya, ada masalah. Kayak Pelabuhan Ratu. Ya, kita ada. Melantik 60 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meminta beberapa hal penting kepada pejabat baru. Ya, salah satunya tidak korupsi. Pesan untuk tidak korupsi ini disampaikan Bobi saat berpidato di hadapan 60 pejabat pemerintah yang dilantiknya. Pernyataan ini dilontarkan Bobi lantaran belum lama ia menjabat sudah ada sejumlah pejabat di Pemprov Sumatera Utara yang berurusan dengan KPK. Ia juga berpesan kepada jajarannya apabila menemukan praktik korupsi yang berkaitan dengan jabatan untuk segera melapor kepadanya. Tapi sudah ada 3. Informasi lainnya pemirsa, 24 calon duta besar telah mengikuti uji kelayakan di DPR RI. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyebut meski DPR memiliki hak untuk menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. Komisi 1 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar Republik Indonesia selama 2 hari, yakni pada Sabtu dan Minggu. Uji kelayakan ini berlangsung secara tertutup. Pada Minggu 7 Juli 2025 dijadwalkan 12 calon dubes mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan sebagian besar calon dubes berasal dari latar belakang diplomat, karir, dan militer. Utut menyebut meski DPR memiliki hak menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. DPR selanjutnya akan menyerahkan hasil uji kelayakan kepada pimpinan DPR sebelum disampaikan ke Presiden. Kan begini, setiap fraksi punya apa yang di underline. Kan yang diberi kesempatan setiap fraksi 3 menit. Tentu sudut pandang fraksi PDI Perjuangan misalnya beda dengan teman-teman dari Gerindra dan Golkar. Nah, nanti kan kita buat tabel mana yang masih cocok, semua mana yang dianggap belum. Kalau yang belum, apakah itu potensi fatality atau tidak. Tapi sejauh ini yang saya lihat, kalau ini dianggap bocoran, semuanya oke. Sebelumnya Sabtu kemarin sebanyak 12 calon dubes menjalani uji kelayakan di gedung DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membenarkan adanya pemeriksaan terhadap kuasa hukum dan ajudan dari Presiden ke-7 Joko Widodo.
Penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus memanggil sejumlah saksi terkait kasus laporan dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu miliknya oleh terlapor Roy Suryo. Keterangan keduanya sangat diperlukan guna merampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini. Keterangan keduanya akan didalami penyidik apakah masuk ke dalam ranah pidana atau naik ke tingkat penyidikan. Telah melakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi tersebut ya yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Ya, proses pendalaman ini masih terus dilakukan. Penyelidik terus mengumpulkan fakta-fakta dari pihak pelapor, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor, kemudian barang bukti yang diserahkan oleh pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor ada beberapa LP yang disebut terlapornya, ada juga LP yang tidak disebut terlapornya, namun ada beberapa nama yang muncul dari peristiwa yang disampaikan oleh korban atau pelapor. Ini terus dilakukan atau dikumpulkan fakta-faktanya guna nanti disimpulkan dalam pendalaman ini apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Ya. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memberikan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun antara pemilu nasional dengan pemilu lokal dinilai berpotensi menimbulkan masalah. Mantan Ketua MK yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan potensi masalah tersebut adalah dalam masa transisi pemilihan anggota DPRD, di mana belum ada peraturan yang mengatur pengganti anggota DPRD yang habis masa jabatannya. Yang isinya bahwa pemilihan lokal itu diselenggarakan 2 tahun atau 2,5 tahun paling lambat sesudah pemilihan tingkat nasional, itu menjadi problem. Karena apa? Problemnya kalau menunda pemilihan gubernur, bupati, wali kota 2,5 tahun, ya bisa diatasi dengan mengangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat bukan hasil pilihan, nunggu setengah tahun. Tapi kalau DPRD kan nggak bisa pakai penjabat, nggak ada penjabat di DPRD. Nah itu kan jadi problem, gimana ini ngaturnya? Penjabatnya partai yang menganggap MK jawab. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh MK ini dengan menimbulkan masalah kerumitan tata hukum kita. Tapi tentu itu ada jawabnya. Masa transisi yang rumit itu harus diatur dengan undang-undang. Artinya tuntut ada pembuatan undang-undang baru. Soalnya kalau undang-undang DPR lagi-lagi tidak mau menyebut. Presiden Brasil sambut khusus Presiden Prabowo di KTT BRICS. Ya, informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.